Ngaji bareng yuk. Open your mind. Assalamualaikum para ahli surga. Tapi pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Para ahli surga, jumpa lagi bersama saya Kiai Ikada pada channel Karya Generasi Surga ini. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini Kiai akan mencoba mengajak teman-teman semuanya belajar bersama, mencoba membuka pemikiran dan mencoba menambah wawasan. Dan tema kita pada malam hari ini lagi malam ini, orang-orang udah pada tidur. Jadi tema kita itu tentang rukun-rukun di dalam agama Islam. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, dan kita sudah sering mengucapkan atau menyebut, bahkan menjawab ketika ada yang bertanya. Ada dua rukun kita dalam agama Islam, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Kadang-kadang kiai pribadi bertanya, kenapa di rukun Islam itu tidak ada membaca Al-Quran, tidak ada tilawah Al-Quran, tidak ada faqih Al-Quran, tidak ada mengamalkan Al-Quran, padahal itu rukun Islam. Jadi setelah kiai berpikir, bertanya-tanya, keliling ke sana ke sini mencari jawaban, maka kiai ada kesimpulan pribadi, dan ini kesimpulan pribadi ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan baru dan bisa dipikirkan kembali oleh teman-teman Pali Surga. Ternyata setelah kiai buka kembali ayat demi ayat, perhatikan kembali ayat mufassalat, ayat mubayyinat, ayat mutasyabihat, kiai kaji, kiai perhatikan kembali, ternyata rukun Islam itu diperuntukkan orang non-muslim yang mau masuk Islam. Maka yang pertama adalah syahadat. Lantas bagaimana dengan kita yang sudah terlahir dalam keadaan keturunan orang muslim? Apakah harus bersyahadat lagi? Atau bagaimana? Maka kiai kaget ini. Ketika kiai perhatikan ayat demi ayat, ternyata kalau kita yang sudah berketurunan Islam, maka kita harus memahami, mengamalkan rukun takwa. Jadi ternyata ada rukun yang lain selain rukun iman dan rukun Islam. Dan pada kesempatan ini kiai akan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Jadi yang kiai temukan itu ada 6 rukun di dalam kitab Al-Quran selain rukun iman dan rukun Islam. Rukun apa saja? Izinkan kiai untuk membacanya untuk teman-teman semua. Maka yang pertama yaitu rukun takwa. Nanti akan kita kaji ayat-ayat tentang syarat menjadi orang yang bertakwa dari segala hal, dari segala sisi. Lalu ada rukun iman, betul? Ada rukun Islam yang ketiga. Yang keempat ada rukun mardotillah, rukun mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada rukun wasiat. Dan yang keenam ada rukun maut, sakaratul maut atau mamat. Nah, keenam rukun inilah yang seharusnya kita sudah tahu dan bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada orang lain. Lantas setelah kita mengetahui keenam rukun ini, apa yang harus kita lakukan?
Ini sebuah pertanyaan besar. Apakah kita akan mencoba mengulik kembali rukun takwa saja misalnya? Kita selama ini tidak pernah tahu mungkin rukun takwa, dan Kiai pribadi mengakui sebelum menemukan ayat-ayat tentang rukun takwa, Kiai tidak pernah mendengar. Bahkan apa memang tidak pernah diajarkan, dan Kiai jujur. Dan setelah Kiai buka kembali kitab Al-Quran, Kiai menemukan rukun takwa. Ada 42 rukun takwa yang harus kita pelajari, yang harus kita fahami, yang harus kita fakihi, yang harus kita amalkan, dan yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Itulah teman-teman, hasil dari sharing, hasil dari pertanyaan-pertanyaan, banyak bertanya. Jadi Kiai memang banyak bertanya keliling ke sana ke sini ketika menemukan ayat yang Kiai anggap baru, artinya pengetahuan baru. Kiai langsung keliling kepada orang-orang yang lebih berilmu, yang lebih faham, dan Kiai mendapatkan jawaban yang berbeda-beda, sehingga hasilnya Kiai membuat catatan kesimpulan dan menjadi bendahara pengetahuan bagi Kiai pribadi. Dan mudah-mudahan keenam rukun ini menjadi pengetahuan baru untuk teman-teman para ahli surga. Sekian teman-teman semuanya. Taqabbalallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, nomor satu kan kitab Al-Quran, nomor dua kan kitab hadis, dan nomor tiga kan kitab tafsir para ulama sebagai sumber ilmu dan pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.